10 markas KKB Papua dikuasai Satgas Nemangkawi. Operasi Satgas Nemangkawi dalam memburu anggota KKB Papua tahap 2 akan dimulai 1 Juli 2021. Selama 6 bulan melaksanakan operasi, Satgas Nemangkawi berhasil merebut 10 wilayah atau markas KKB. Kepala Humas Satgas Nemangkawi Kombes M. Iqbal Al-Khudusi mengatakan sejumlah hasil telah diperoleh pihaknya dalam memburu KKB Papua. Dikatakan telah terjadi 23 kali kontak tembak antara Satgas dengan KKB. Satgas Ops Nemangkawi berhasil merebut 10 markas dan menindak 19 orang yang merupakan anggota KKB. Begitulah katanya dalam keterangan tertulis. Dirincinya ke-10 markas yaitu Kalikopi, Yaguru, Al-Guru, Kalimin, Wuloni, Duagi, Maki, Mayuberi, Gome, dan Muara. Selain itu dikatakannya Satgas Nemangkawi juga berhasil menindak 19 orang anggota KKB. 8 anggota diantaranya tewas dalam baku tembak. Dalam upaya penindakan yang tegas dan terukur, terdapat 8 orang kelompok yang meninggal dunia, serta 11 orang luka-luka. Dan barang bukti yang berhasil diamankan berupa senjata api, amunisi kaliber 5,56 mm, HT, handphone, anak panah, dan lain sebagainya. Begitulah bebernya. Diungkapkan 4 dari 11 anggota KKB yang ditangkap, yaitu DPO, yakni PK, KS, LW, dan MT. Dan yang terbaru adalah menangkap Ratius Murid yang terlibat jual beli senjata dengan KKB. Satgas Ops Nemangkawi juga berupaya memotong pasukan senjata dan amunisi KKTB. Hal itu dilakukan dengan menangkap 11 orang jaringan pemasok senjata. Tidak hanya itu, Satgas Nemangkawi juga berhasil melakukan pemulihan Kamtipmas sehingga aktivitas pemerintahan, perekonomian, dan kegiatan sosial masyarakat berjalan baik. Satgas juga berhasil melakukan penggalangan kepada 166 tokoh orang Papua, serta mengamankan 3 pucuk senjata api, 4 buah magazin, 87 buah amunisi, dan 1 buah granat. Bahkan, tercatat ada 26 orang anggota yang tergabung dalam KKB menyerahkan diri dan berjanji setia kepada NKRI. Iqbal juga membeberkan korban dari aparat dan masyarakat sipil akibat serangan KKB dalam 6 bulan terakhir. Ada 22 orang yang meninggal dunia dengan rincian 7 anggota TNI, 2 anggota Polri, dan 13 masyarakat sipil. Untuk korban luka-luka sebanyak 17 orang dengan rincian 6 orang anggota TNI, 3 orang anggota Polri, dan 8 orang masyarakat sipil. Namun sebagai update terakhir, 1 korban masyarakat sipil yang mengalami luka tembak meninggal dunia. Sampai saat ini kelompok kriminal bersenjata di Papua terus dikejar oleh prajurit TNI Polri. Ini terpaksa dilakukan karena kelompok separatis itu melakukan pelbagai tindakan anarkis yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Oleh karena itu, KKB Papua dicap sebagai kelompok separatis dan kini dilabelkan sebagai kelompok teroris yang harus dibasmi dari tanah pertiwi Indonesia. Atas label itulah Presiden Jokowi melalui Panglima TNI telah menerjunkan prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Nemangkawi untuk memburu KKB Papua. Tak hanya itu, Panglima TNI juga telah mengerahkan pasukan khusus untuk menangkap komplotan KKB Papua. Pasukan khusus yang telah diterjunkan dan kini sedang beroperasi di Papua adalah pasukan setan dan pasukan macan kumbang. Kehadiran Satgas Nemangkawi itu memperlihatkan progresi yang nyata. Sejumlah anggota KKB Papua telah menyerahkan diri, bahkan yang lainnya dilumpuhkan, dan ada yang terpaksa ditembak mati karena melakukan penyerangan kepada prajurit TNI Polri. Baru-baru ini Satgas Ops Nemangkawi juga berhasil menangkap anggota KKB Papua dalam sebuah operasi pengamanan di wilayah tersebut. Usai ditangkap, anggota KKB Papua itu pun langsung membeberkan tempat-tempat persembunyian para panglima KKB Papua yang memimpin pergerakan itu. Tak sebatas itu, anggota KKB Papua itu pun mengungkapkan kelompok separatis yang selama ini meresahkan warga Papua dan pemerintah. Satgas Nemangkawi langsung meningkatkan pengejaran target guna mempersempit ruang gerak KKB Papua di bawah pimpinan Lekagak Telenggen. Pada 17 Mei, 3 anak buah Lekagak sudah ada yang menyerahkan diri. Selain itu, ketiga anggota KKB Papua itu juga kemudian membocorkan strategi perang, yaitu YAW 34 tahun, MM 17 tahun, dan OM 41 tahun. Mereka menyerahkan diri kepada aparat TNI Satgas Yonif 715 saat melakukan patroli keamanan kampung Tanah Merah. Kemudian setelah dibekuk TNI Polri, ketiga anggota KKB Papua ini dibocorkan rencana mereka untuk berperang dengan Indonesia. Kelompoknya disebut sudah menyusun rencana melawan TNI Polri dan untuk bertahan hidup. Pemimpin mereka membagikan kelompoknya dengan tugas-tugas berbeda. Menurut Kapten Kogabwilhan 3 Kolonel IGN Suryastawa menjelaskan, berdasarkan pengakuan dari ketiganya, mereka memiliki tugas masing-masing untuk menyukseskan strategi mereka.
Misalnya YAW masuk dalam kelompok penyerangan, pernah terlibat pada penyerangan Tembagapura. Kemudian MM sebagai pencari logistik dan dana dari masyarakat. Sedangkan OM sebagai pendamping YAW dan MM yang melaksanakan tugas. Ketiganya menyerahkan diri, kemudian juga menyerahkan beberapa senjata seperti senapan angin, golok anak panah, amunisi SS-2 dan soft gun. Sejauh ini KKB Papua sudah terlibat baku tembak dengan aparat TNI Polri. Salah satu momen menarik pada saat baku tembak itu ada seorang anggota KKB yang melarikan diri menenteng senjata AK-47. Peristiwa itu terjadi dalam baku tembak antara Satuan Tugas Nemangkawi dan KKB kelompok Lekagak Telenggen.